Apakah salah bagi seorang Kristen untuk tidak menikah? Ini sebuah pernyataan yang mungkin banyak ditanyakan sama orang-orang yang mau stay single, atau orang-orang yang mungkin setelah ada sebuah perceraian atau meninggal oleh pasangannya, juga mempertanyakan hal seperti ini. Nah, ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Ada beberapa pernyataan di dalam Alkitab yang kita bisa baca di Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-11 dan 12 mengatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi singleness atau mengambil keputusan untuk sendiri, untuk tidak menikah, itu sebenarnya adalah sebuah karunia. Jadi ini sedang dijelaskan oleh Yesus juga gitu ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Maksudnya adalah ada orang-orang yang memang tidak mau menikah. Ada orang-orang yang dilahirkan mungkin dengan kondisi tubuh yang juga tidak sanggup untuk menikah, atau dengan sebuah penyakit bawaan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak keputusan. Salah atau tidak? Pastinya tidak. Ya, tetapi ketika mengambil keputusan seperti ini, seseorang itu patut untuk mengerti konsekuensinya, akibatnya, karena semua keputusan apapun yang kita ambil itu pasti ada akibatnya. Itu pasti ada dampaknya dalam hidup ini. Kalau kita sudah tahu bahwa, saya lebih damai, saya lebih senang untuk hidup sendiri, saya punya kesibukan, saya punya pelayanan, kesibukan waktu saya juga membutuhkan banyak sekali waktu saya pribadi, yang saya nantinya menjadi orang yang sangat tidak adil ketika saya punya pasangan hidup misalnya. Dan orang itu akhirnya mengambil keputusan untuk saya nggak mau menikah, dan saya enjoy sama hidup saya sendiri. It's okay. Namun, ini yang perlu kita perhatikan. Kita diciptakan komunal sama Tuhan. Itu sebabnya yang namanya berkomunitas itu tetap harus ada. Tetap harus tumbuh di dalam sebuah komunitas. Ya, jadi singleness untuk tidak menikah bukannya berarti kita tidak masuk ke dalam sebuah komunitas, atau berkomunitas, atau bahkan di mentor. Ya, siapapun itu. Saya selalu katakan hamba-hamba Tuhan pun, bahkan yang sudah senior pun, tetap harus dimentor. Tetap harus ada akuntabilitas dengan orang lain yang bisa dia sharing kehidupannya dan juga keluh kesahnya. Nah, Paulus juga mengatakan begini di 1 Korintus 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, dikatakan begini. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nah, ini dipertegas lagi sama Paulus. Jadi singleness itu merupakan karunia. Itu adalah sesuatu yang diberikan sama Tuhan, dan juga dia pastinya tahu bahwa ya udah, saya mending sendiri saja. Alkitab tidak pernah mencatat apakah Paulus itu menikah atau tidak. Ya, sampai hari ini kita tidak tahu. Ada kemungkinan dia menikah di musim atau di zaman yang lain, tetapi dari tulisan dia ketika dia menulis ini, seolah-olah dia belum menikah atau tidak menikah sama sekali bahkan. Ya, jadi kemudian disambung lagi di ayat yang ke-8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan, kata Paulus, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Di dalam ayat-ayat seperti ini, pastinya ini adalah momen-momen ketika Paulus ini belum menikah. Atau mungkin sudah menikah, tetapi istrinya sudah meninggal misalnya, kita nggak tahu juga ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Ya, sebab lebih baik kawin daripada haus karena hawa nafsu. Nah, di bagian yang ini, di bagian ayat yang ke-9, ini yang dikatakan kalau kita tahu dan kita mengerti bahwa saya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu saya, kebutuhan biologi saya, dan saya akhirnya nanti ada potensi bisa jatuh ke dalam dosa, lebih baik menikah. Tetapi kembali lagi, motivasinya harus benar. Karena, ya ini bagi saya ya, prioritas dalam hidup ini, nomor 1 Tuhan, nomor 2 itu keluarga, bukan pelayanan, keluarga. Nomor 3 itu adalah pekerjaan kita yang full time. Kalau kita full time di gereja, itu nomor 3 prioritasnya. Baru nomor 4 yang dinamakan dalam tanda kutip pelayanan. Sebenarnya kalau pelayanan itu dimanapun kita berada itu pelayanan. Kita ada di dalam posisi kita di kantor, dimanapun apapun profesi yang kita kerjakan, itu juga sebenarnya pelayanan. Nah, itu yang harus menjadi nomor 3. Baru pelayanan di dalam gedung gereja. Jika Anda bekerja full time untuk sebuah organisasi gereja, ya pastinya itu prioritas nomor 3.
gitu loh. Ya jadi sekali lagi, ini bagi saya, kalau bagi saya adalah prioritasnya begini. Tuhan, keluarga, pekerjaan full time saya, baru pelayanan yang saya terlibat di dalam gereja. Misalnya saya jadi greeter, saya main musik di gereja, tetapi itu hanya sekali seminggu dan lain sebagainya. Itu harus jadi prioritas yang nomor 4. Kecuali saya adalah orang yang kembali lagi full time di dalam sebuah organisasi gereja, itu jadinya prioritas nomor 3. Nah, kalau kita ngerti dengan benar prinsip ini, kalau kita menikah, bukan sekedar hanya, karena saya nggak bisa mengandalkan hawa nafsu, saya nikah aja. Tetapi tetap akhirnya pekerjaan pelayanan nomor 1, baru keluarga, baru pasangan kita. Itu juga salah akhirnya. Jadi harus dengan motivasi yang benar. Jadi jawabannya adalah, kalau mau stay single, it's okay, no problem. Ya, bahkan itu karunia Alkitab katakan. Dan kita bisa menguasai diri karena kita juga punya kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi seperti Paulus katakan, kalau tidak bisa mengendalikan diri, menikahlah tetapi dengan motivasi yang benar. Bukan motivasinya, karena saya nggak bisa mengendalikan diri, berarti saya nikah aja. Nanti saya mau terserah setelah itu mau ngapain, saya mau kerja, saya mau sibuk, saya nggak akan peduli sama pasangan saya. Tidak seperti itu. Harus mengerti juga prioritasnya. Jadi itulah jawabannya, dan saya mengerti, dan saya percaya, dan saya juga berdoa, siapapun yang mengambil keputusan seperti itu, saya percaya hidupnya terus diberikan untuk Tuhan. Dan jangan lupa, jangan mentang-mentang single, nggak punya komunitas. Tetap harus berkomunal, tetap harus berkomunitas. God bless you.